Baiklah, jumpa kembali dengan video pembelajaran Matematika kelas 9 SMP. Untuk topik kali ini kita akan coba bahas mengenai jenis-jenis dan sifat akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis dan sifat akar persamaan kuadrat. Kembali kita ingatkan bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini x1 dan x2, x1 dan x2, maka bisa kita lihat di sini yang pertama, jenis akar persamaan kuadrat tersebut, yang pertama itu adalah jika akarnya berlainan. Jika akar berlainan, berarti otomatis X1 itu tidak sama dengan X2. Ya, X1 tidak sama dengan X2 karena akarnya berlainan. Untuk ketentuan ini, jika akarnya X1 tidak sama dengan X2, maka D-nya itu lebih besar 0. Maka D lebih besar 0. D itu adalah, D itu diingat diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Ya, D itu disebut diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Yang kedua, kita peroleh jika akarnya kembar. Akar kembar. Ya. Akar kembar artinya berarti X1 itu sama dengan X2. Akar-akarnya sama, yaitu X1 sama dengan X2. Dari sini artinya kita peroleh bahwa D itu diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Inilah untuk jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, ya, jenis-jenisnya akarnya tidak nyata atau disebut dengan imajiner. Akar tidak nyata atau disebut dengan imajiner. Jika akarnya imajiner, berarti artinya itu adalah D lebih kecil 0. Yang artinya itu tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Inilah 3 jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama tadi, akarnya berlainan. Itu ada ketentuannya X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, akarnya kembar. X1 sama dengan X2 pastinya. Dan imajiner berarti D-nya itu lebih kecil 0. Kita lanjut. Untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan akar-akar persamaan kuadrat, ya, hasil jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Akar, tambahkan akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat itu kita ambil dari rumus ABC. Kita tentukan dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Coba diingat kembali bahwa akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah bahwa X1 dan 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat
kurang 4AC per 2A. Dari sini kita pisah bahwa X1 itu sama dengan, kita ambil yang tambah, min B tambah akar. Ini kita buat aja sederhanakan D. Karena D itu adalah B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya kita ambil yang kurang. Sama dengan min B kurang. Kita ambil yang kurang. Akar D per 2A. Sehingga bisa kita peroleh yang pertama bahwa X1 hasil jumlah. X1 tambah X2 itu sama dengan X1-nya adalah min B tambah akar D per 2A. Tambah, karena di sini jumlah. X2-nya adalah min B kurang akar D per 2A. Coba diperhatikan, ini penyebutnya sama dengan 2A. Maka bisa kita gabung menjadi min B tambah akar D tambah minus B kurang akar D per 2A. Coba kamu perhatikan di sini bahwa satu adalah positif D, satu lagi negatif D, mati. Sehingga tinggal di sini kita peroleh min B, berarti minus 2B per 2A. Di sini 2-nya mati. Maka kita peroleh rumus untuk pertama bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Inilah nanti kita pergunakan untuk menentukan hasil jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat. Dan selanjutnya untuk hasil kali X1 kali X2 itu sama dengan X1-nya tadi min B tambah akar D per 2A. Kali X2-nya adalah min B kurang akar D per 2A. Perkalian, ya, perkalian. Maka dia pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama dengan kalikan satu-satu, min B kali min B berarti B kuadrat. Min B kalikan ke sini, minus kali minus jadi positif B akar D. Ini pasangkan kalikan, ya. Akar D kali min B berarti min B akar D. Kalikan sini, akar D kali akar D, positif akar D kali negatif akar D berarti negatif, positif kali negatif, akar D kali akar D yaitu D. Per, diingat akar A kali akar A itu sama dengan A. Ya, kembalikan per 2A kali 2A itu adalah 4A kuadrat. Sama dengan, coba diperhatikan. Di sini ada positif D akar D, sini negatif mati. Maka tinggal di sini menjadi, ya. Oke, kita lanjutkan sama dengan B kuadrat kurang. Ini kan D, diskriminan. Diskriminan itu tadi artinya B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Sama dengan B kuadrat, buka kurungnya, kurang B kuadrat, buka kurungnya, jadi positif 4AC per 4A kuadrat.
Sekarang coba diperhatikan. Di sini kita temukan bahwa B kuadrat kurang B kuadrat habis. Maka tinggal 4 AC per 4A kuadrat. Oke, sekarang diperhatikan juga ini nilai 4-nya mati habis. 4 dengan 4. Maka tinggal ini A-nya 1, di sini A-nya 2. Maka tinggal di bawah A-nya tinggal 1. Maka sama dengan C per A. Maka hasil kalinya X1 kali X2 itu kita peroleh rumusnya menjadi C per A. Inilah kita pergunakan nanti untuk menentukan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Hasil jumlahnya adalah min B per A, sedangkan hasil kali adalah X1 kali X2 adalah C per A. Oke. Maka bisa kita simpulkan jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka berlaku bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Sedangkan untuk hasil kalinya, bahwa X1 kali X2 adalah C per A. Baiklah, coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, X kuadrat tambah 5X kurang 7 sama dengan 0. Nilai A itu sama dengan 1. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan. Nilai B itu adalah 5. Dan C itu sebagai konstanta adalah minus 7. Maka yang pertama, hasil jumlah X1 tambah X2 itu adalah tanpa menentukan akar-akarnya, bisa kita tentukan bahwa hasil jumlah akar-akarnya adalah min B per A. Berarti sama dengan min B, B-nya adalah 5, berarti minus 5 per A-nya adalah 1. Maka minus 5 bagi 1 adalah minus 5. Inilah hasil jumlahnya, yaitu bahwa X1 tambah X2 sama dengan minus 5. Oke, yang kedua, hasil kali X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Sama dengan C-nya adalah minus 7, A-nya adalah 1, minus 7 per 1 sama dengan minus 7. Yang ketiga, jika ditanyakan 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini adalah bilangan pecahan, 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini artinya samakan penyebutnya dulu. Kalau kita menyamakan penyebutnya, berarti kita kali silang dulu. X1 kali X2, kita kali silang. Ya, kali silang, berarti X1 di atas tambah X2. Ini nanti jika ada soal ditanyakan 1 per X1 tambah 1 per X2, ini artinya itu adalah X1 tambah X2 per X1 kali X2. Maka kita tentukan X1 tambah X2 itu kebetulan tadi sudah kita cari X1 tambah X2. Min B per A, min 5 per 1 sama dengan minus 5. Sedangkan X1 kali X2, X1 kali X2 adalah C per A, minus 7 per 1 sama dengan minus 7. Minus 7. Kita perkecil menjadi minus bagi minus jadi positif 5 per 7. Kita lanjutkan contoh yang kedua. 3x kuadrat kurang 6x tambah 8. Berarti dari sini yang pertama A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan minus 6. C-nya sama dengan 8. Kita tentukan nilai X1 tambah X2. Pertama, X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A.
sama dengan minus. B-nya di sini adalah minus 6. Buat kurungnya, minus 6 per A-nya adalah 3. Sama dengan minus kali minus itu jadi positif, 6 per 3 itu adalah 2. Yang kedua, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Di mana nilai C adalah 8? A-nya adalah 3. 8 per 3 itu bukan bilangan bulat. Oke, yang ketiga, saya ditanyakan yang berikutnya, berapakah nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Di sini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu artinya X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2. Inilah arti dari X1 kuadrat ya, tambah X2 kuadrat itu artinya kurung X1 tambah X2 dikuadratkan kurang 2 kali X1 kali X2. Maka bisa kita tentukan nilainya menjadi X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Kebetulan kita cari di sini sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2 itu adalah 8 per 3. Sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4. Kurang 2 kali 8 itu adalah 16 per 3. Kita samakan penyebutnya. Kali silang. 12 per 3 kurang 16 per 3. Sehingga jawabannya menjadi 12 kurang 16 adalah minus 4 per 3. Kita lanjutkan menyusun persamaan kuadrat. Ya. Menyusun persamaan kuadrat. Jika akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2, maka bisa kita tentukan persamaannya jika diketahui akar-akarnya. Jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2, ada dua cara. Yang pertama, perkalian faktor. Perkalian faktor. Untuk perkalian faktor, kita gunakan nanti rumusnya. Karena akar-akarnya X1 dan X2 berarti X kurang X1 untuk pemaktoran. Ya. Kali X kurang X2. Ini rumus pemaktoran. Itu sama dengan 0. Inilah kita gunakan untuk perkalian faktor. Yang kedua, kita menentukannya dengan hasil jumlah dan hasil kali. Kita gunakan dengan hasil jumlah dan hasil kali. Ya. Kali. Untuk menggunakan hasil jumlah dan hasil kali. Diingat kembali. Diingat kembali, bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini sudah kita tentukan sebelumnya bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Sekarang persamaan ini kita hilangkan biar nilai A-nya 1. Kita bagi A, karena di depan X kuadrat itu adalah A. Maka semuanya kita bagi dengan A. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kita bagi dengan A. Bis berarti menjadi X kuadrat tambah B per A. Semuanya kita bagi dengan A. X tambah C per A. Sama dengan 0. Sekarang coba dicermati. Bahwa nilai yang di depan X itu adalah B per A. Sedangkan konstantanya adalah C per A. Maka ini bisa kita rubah persamaan kuadratnya X kuadrat minus B per A itu adalah X1 tambah X2. 1 tambah X2.
Ini X-nya, tambah. Sedangkan C per A itu adalah C per A, itu adalah X1 kali X2. Maka X1 kali X2 sama dengan 0. Maka untuk menentukan persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akarnya, yang kedua kita gunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali, yaitu rumusnya adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Inilah nanti kita pergunakan rumus kedua untuk menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Biar lebih jelas, coba perhatikan, cermati contoh berikut ini. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya, yang pertama A, akar-akarnya X1 diketahui 2 dan 4. Maka dari sini X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Cara yang pertama, ya, kita gunakan dengan pematoran. X kurang X1 kali X kurang X2 itu sama dengan 0. Maka X kurang X1-nya adalah 2 kali X kurang X2-nya adalah 4 sama dengan 0. Kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali minus 4, minus 4X. Kalikan 2 kali X minus 2X, min 2 kali X minus 2X. Min 2 kali minus 4 jadi positif sama dengan 8. Sama dengan 0. Maka X kuadrat minus 4 minus 2 berarti menjadi minus 6X tambah 8 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Jika diketahui akar-akar X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4. Bandingkan dengan yang kedua. Kita ambil cara kedua. Jadi di sini tergantung sama siswa sekalian, cara mana yang mau digunakan jika diketahui akar-akarnya. Cara yang kedua, di situ sudah kita tentukan tadi bahwa X kuadrat kurang X1 tambah X2 kuadrat. Cara yang kedua, X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan hasil jumlah dan hasil kali. Maka X kuadrat kurang X1-nya tadi 2. Berarti 2 tambah 4. X tambah hasil kalinya 2 kali 4 sama dengan 0. X kuadrat kurang 2 tambah 4 adalah 6. X tambah 8 sama dengan 0. Perhatikan nilainya sama. X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Itulah kita gunakan dengan kedua cara. Coba dibandingkan. Lanjut contoh yang kedua, minus 3 dan 8. Berarti di sini X1 sama dengan minus 3 dan X2 sama dengan 8. Kita bandingkan cara yang pertama. Ya, bahwa X kurang X1 kali X kurang X2 itu sama dengan 0. Maka X kurang X1-nya adalah minus 3 kali X kurang X2-nya adalah 8 sama dengan 0. Sederhanakan dulu, bertemu tanda negatif atau negatif kali negatif itu jadi positif. Berarti X tambah 3, ya, X kurang 8 sama dengan 0. Kita kalikan, X kali X adalah X kuadrat. X kali dengan minus 8, minus 8X. 3 kali X adalah positif 3X. Positif 3 kali minus 8, minus 24. Sama dengan 0. Kita perkecil menjadi X kuadrat
Minus 8 dengan 3 itu adalah minus 5. Minus 5x kurang 24 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadratnya jika diketahui akar-akarnya. Sekarang kita bandingkan dengan cara yang kedua. Ya. X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat kurang X1-nya adalah minus 3 tambah 8. X tambah X1 kali X2 minus 3 kali 8 sama dengan 0. X kuadrat kurang minus 3 tambah 8 itu adalah 5. Dan minus 3 kali 8 adalah minus 24 sama dengan 0. Coba diperhatikan, jadi nilainya sama. Maka untuk perhatian siswa sekalian, mau menentukan persamaan kuadrat, mau cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Mana yang lebih gampang dimengerti. Sekarang untuk contoh yang ketiga, biar lebih paham lagi, akan coba saya bahas dengan cara yang kedua saja. Oke, contoh yang ketiga akan saya coba bahas dengan cara yang kedua. Ya. Cukup saya ambil satu cara. X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat hasil jumlahnya 2/3 tambah minus 2. X tambah X1 kali X2 adalah 2/3 kali minus 2. Sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang. Ini kita selesaikan dulu, samakan penyebutnya. 2/3 tambah, kali silang, minus 6/3. X tambah, kalau di dalam perkalian langsung kali-kalian aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Minus 4, 2 kali 2, 2 kali minus 2, minus 4/3 sama dengan 0. Sekarang, X kuadrat kurang. Ini sudah sama. 2 tambah minus 6, berarti minus 4/3. X kurang, positif kali negatif, negatif, 4/3 sama dengan 0. Ini minus, kali minus jadi positif, saya sederhanakan lagi, X kuadrat tambah 4/3 X kurang 4/3 sama dengan 0. Coba perhatikan sekalian, siswa sekalian, ini per 3/3. Sama-sama kita kali 3 semuanya, berarti persamaan kuadratnya menjadi 3x kuadrat, kita kali 3. Kita kali 3 mati, jadi tinggal 4. X. Kita kali 3 mati, kurang 4, sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya, jika diketahui akar-akarnya. Itulah cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya coba dikerjakan soal latihan berikut ini.